Yo halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Pimen. Jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tutorial, bukan tutorial sih, kayak saran aja buat kalian ya. Cara diet simple, mudah, dan gampang ya. Jadi fokus diet di pembahasan kali ini adalah fokus kepada penurunan berat badan. Nah, gue bakal langsung to the point aja untuk saran yang pertama ya, yaitu adalah kalian harus olahraga. Nah, mungkin banyak orang yang males olahraga kan ketika puasa. Puasa nih lemes, terus kayak gak ada tenaga. Nah, itu sebenarnya cuma pikiran kalian aja yang ngebuat tubuh kalian itu lemes, guys. Padahal ketika kalian mengajak olahraga di tubuh kalian gitu ya, ketika puasa, di sini gue ambil waktu contoh sore hari lah ya. Kalian udah mau fase-fase berbuka, terus kalian olahraga, entah itu jalan di tempat, lari, atau apapun itu, atau bahkan nge-gym, itu kalian bisa meningkatkan pembakaran lemak kalian dengan signifikan gitu ya. Nah, masalah kalian lemes atau enggaknya itu sebenarnya tergantung pola pikir kalian aja. Kalau kalian yang selalu mikir, lemes nih, gak kuat, capek, bla 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 bla, ya tubuh kalian bakal ngikutin isi otak kalian gitu. Tapi kalau kalian mikir, ini seru nih, kayak ini bakal bisa bakar lemak nih, pasti tenaga mah ada ya, tubuh kalian bakal ngikutin isi otak kalian kayak gitu. Jadi saran dari gue pertama adalah olahraga bentuknya banyak guys, kayak gitu ya. Intinya kalian kalau mau diet yang penting olahraga. Kalian diet gak olahraga itu sama juga bohong ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saran gue adalah ketika kalian sahur, kalian makan karbohidrat sedikit mungkin, atau bahkan gak usah makan karbohidrat. Karbohidrat kalian ganti dengan protein. Kalian boleh makan karbohidrat tapi jangan berlebihan. Karbohidrat itu apa? Kayak nasi, terus kentang, atau apapun itu ya. Pokoknya karbohidrat intinya kalian harus kurangin banget di sahur ya, di jam sahur ya. Dan kalau bisa protein, kayak misal gue nih, sekarang gue lagi cutting bulan puasa, gue setiap sahur cuman makan 3 telur rebus atau 4 ya, pokoknya 3 telur rebus lah gitu. Dan itu bisa dibilang kayak gue nggak lemes sama sekali ya, karena protein itu ya, itu bisa ngebuat perut kalian itu kenyang lebih lama. Jadi kalian yang mau sahur nih, utamain makan protein. Karbohidrat boleh makan tapi dikit aja, kayak nasi kalian bisa timbang 100 sampai 200 gram lah gitu ya, maksimal kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi nggak makan karbo, cuman ini baru hari kedua sih, gue udah hari kedua nggak makan karbohidrat di pas sahur ya. Itu untuk saran yang kedua. Saran yang ketiga, ketika kalian buka puasa, itu kalian hindarin makanan-makanan yang berminyak. Jadi makanan berminyak ini itu adalah salah satu tumpukan-tumpukan lemak lah ya bahasanya, karena sesuatu yang digoreng yang menggunakan minyak itu menambah kadar kalori gitu ya, dan kadar lemak di dalam suatu makanan gitu. Ketika kalian beli takjil gorengan nih yang emang digoreng pakai minyak ya, itu kalorinya gede dan lemaknya juga gede gitu. Makanya gue kalau makan, gue kan ada kalau buka puasa tuh kayak pakai risol, ada risol, tapi risol itu kayak risol frozen, jadi tinggal gue fryer. Jadi kalian yang punya fryer tuh usahain kayak kalian bikin makanan itu homemade, takjil homemade kalau kalian bisa ya, atau enggak pesan di orang. Itu kalian pakai air fryer atau oven lah ya buat manggangnya gitu. Itu rekomendasi banget karena nggak ada kadar minyak yang emang jadi penumpukan lemak gitu. Intinya hindarin makanan berminyak. Saran keempat, hindarin makanan manis berlebihan ketika kalian buka puasa ataupun bahkan sahur ya. Di sini gue sebagai evaluasi dulu gue ketika gue minim pemahaman tentang olahraga dan yang lainnya, itu gue sering banget minum minuman manis. Dan ketika gue udah sadar olahraga, gue rajin nge-gym, bla 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 bla, pokoknya olahraga yang lain sebagainya, itu gue mulai sadar kalau gula itu sejahat itu guys. Kalau dalam kadar manusia di negara Indonesia ya, itu minimal produksi gula itu 50 gram, tapi lebih baik itu di bawah 30 gram. Nah, tapi kan sekarang kan ya gue ambil lah di 50 gram, karena kan makanan di Indonesia rata-rata tuh berminyak lah ya. Jadi kalian sebisa mungkin pas puasa, ketika kalian buka puasa, kalian hindarin makanan-makanan manis. Contoh apa? Teh manis ya. Terus kalian mungkin minum minuman coklat yang emang kayak kadar gulanya tinggi, karena tuh teh manis itu gulanya harus banyak biar berasa manis, dan orang Indonesia rata-rata suka manis, dan itu sebenarnya berbahaya buat kalian yang pengen diet ya, dan juga berbahaya buat kesehatan, bukan sekarang tapi di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi 4 saran cukup lah ya. Ini sebenarnya kalau kalian lakuin setiap hari ya,
Intinya nomor satu olahraga ya. Kalian lakuin setiap hari keempat hal ini selama bulan puasa, gue bisa jamin kalian bakal turun berat badannya. Dan bukan cuma berat badan yang turun, tapi lemaknya juga turun. Rata-rata orang mengartikan diet itu cuma kayak berfokus ke angka timbangan guys. Padahal nyatanya yang bagus itu ketika kalian diet, itu bukan angka timbangan yang turun, tapi kadar lemak kalian yang turun gitu. Kalau kadar lemak kalian turun, itu ya walaupun timbangan kalian itu kayak masih sama beratnya, itu lebih bagus dan proporsi tubuh kalian bakal lebih oke gitu ya. Dan untuk kesehatan apalagi bakal terjamin kayak gitu. Jadi ingat, kalau diet jangan berfokus pada angka timbangan, tapi berfokus pada kadar lemak yang turun di tubuh kalian. Itu bisa dibilang kayak mungkin dinamakan body recomposition ya. Jadi kayak kalian itu beratnya sama tapi bentuk tubuh kalian beda ya, lebih kering, lebih lean ya, lebih bagus kayak gitu ya. Jadi intinya itulah saran dari gua. Sebenarnya harusnya hari ini tuh gua upload day kedua untuk chest day, tapi nggak apa-apa lah, chest day gua di minggu depan aja ya. Jadi hari ini gua mau latihan dada, nanti mau ke tempat gym. Jadi mungkin buat vlog besok kali ya. Besok gua bakal latihan kaki, kemungkinan di sore hari atau bahu ya. Lihat nanti aja besok. Thanks for watching buat kalian. Terima kasih buat yang nonton dan see you later, bye-bye. Semoga saran dari gue bisa bermanfaat. Thank you.